Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu ini setelah kita vakum kurang lebih 1 bulan lebih. Dan saya berdoa untuk diri saya dan untuk antum semua, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima setiap ayat yang kita lantunkan, setiap dari rakaat yang kita dirikan, dan setiap dari rupiah yang kita sedekahkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai sebab kita dimasukkannya ke dalam surganya nanti di hari kiamat. Sebelum saya masuk di bab baru, yaitu di halaman 27, saya ingin beritahukan sedikit kepada akhwat khususnya, kalau sudah menjelang kajian dan sudah mulai banyak datang orang, jangan duduk-duduk di teras masjid bergerombol, apalagi akhwat-akhwat yang masih kita bilang lajang-lajang. Karena antunna mbak-mbak duduk-duduk di teras masjid dan lajang-lajang, di sebelah kirinya masjid itu ada tempat duduk-duduk, di sana para bujang-bujang. Saya khawatir mereka bergerombol tetapi matanya ke arah mbak-mbak itu. Ya, lihat-lihat, bahkan mungkin ada yang bilang aku doorstep yang itu. Maka hindari duduk-duduk di depan masjid. Saya khawatir nanti jadi fitnah. Ya, ikhwan melihat akhwat, akhwat caper kepada ikhwan. Kemudian yang kedua, untuk akhwat yang sudah siap nikah, silakan tulis biodata, kasih kepada istri saya di belakang. Bisa hari ini, bisa minggu depan, bisa minggu depannya lagi. Istri saya ada di belakang. Ya, tanya-tanya aja yang mana istrinya yang sudah mungkin. Kasih biodatanya, karena di saya sudah bertumpuk biodata ikhwan dan belum ada yang dapat pasangan kecuali satu, itu pun baru mau dijodohkan. Ya, Nas ya. Sekarang kita masuk di pasal kedua, metode belajar, halaman 27. Di antara hal yang perlu diperhatikan sebagai perhiasan seorang penuntut ilmu adalah bagaimana caranya dia belajar. Karena metodologi belajar itu akan sangat menentukan keberlangsungan dia belajar dan kapasitas ilmu yang akan dia rasakan setelah sekian lama belajar nanti. Mari kita baca di halaman 27. Metode belajar 16. Metode dan tahapan menuntut ilmu. Ada para ulama yang mengatakan man lam yutqinil usula qurinal usul. Siapa yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu dengan baik pasti gagal meraihnya. Ada juga yang mengatakan man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang menginginkan ilmu sekaligus maka akan ditinggalkan ilmu sekaligus pula. Ada yang mengatakan istihamul ilmi inda sam'i maqallatul fahm. Terlalu banyak ilmu yang didengarkan mengacaukan pemahaman. Oleh karena itu, perlu pembangunan landasan dan fondasi untuk setiap bidang ilmu yang kau pelajari. Dengan menghafal kaidah dan ikhtisar ilmu tersebut di bawah bimbingan seorang guru yang ahli. Bukan belajar secara autodidak, tetapi terus menjalani proses belajar secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-106 yang artinya, Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kau bacakan perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Ada beberapa hal yang harus kau perhatikan dalam mempelajari setiap bidang ilmu. 1. Menghafal kitab mukhtasar mengenai bidang tersebut. 2. Menyetorkannya kepada guru yang ahli. 3. Tidak menyibukkan diri dengan buku-buku besar dan beragam bacaan sebelum hafal dengan baik dan menguasai dasar-dasar ilmu tersebut. 4. Jangan beralih dari satu mukhtasar kepada mukhtasar yang lain tanpa alasan, karena ini termasuk ketidaksabaran. 5. Mencatat informasi yang bermanfaat dan kaidah ilmiah. 6.
Fokus belajar dan meningkatkan ilmu disertai perhatian dan semangat meraih ilmu dalam mencapai tingkatan yang lebih baik sampai akhirnya mampu mengkaji kitab-kitab tebal melalui cara yang aman. Ibnu Arabi Al-Maliki berpendapat seorang pelajar jangan mencampurkan dua bidang ilmu dalam belajar dan hendaknya ia mendahulukan belajar bahasa Arab, syair dan matematika kemudian beralih kepada Al-Quran. Tetapi Ibnu Khaldun membantah pendapat ini serta menyatakan bahwa berbagai pengalaman tidak mendukung cara ini. Yang terlebih dahulu harus dilakukan justru mempelajari dan menghafal Al-Quranul Karim, karena seorang anak biasanya lebih patuh ketika masih dalam pemeliharaan orang tua, sedangkan ketika dewasa ia akan sulit untuk dipaksa. Adapun soal pengkombinasian pengajaran dua bidang ilmu atau lebih, maka hal ini berbeda-beda tergantung kepada perbedaan tingkat pemahaman dan semangat murid. Selain adab seorang penuntut ilmu yang sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu, sampai kurang lebih ada 15 poin, yang juga perlu diperhatikan oleh seseorang yang belajar agama adalah metodenya. Di antara perkataan para ulama yang menunjukkan bahwa metodologi itu penting, misalnya yang sudah kita baca tadi, man lam yutqinil usula huriban usul. Siapa yang tidak menguasai dasar-dasar, maka dia tidak akan bisa meraih ilmu yang tingkatannya lebih lanjut. Seperti seseorang tidak akan bisa menghitung kali-kalian kalau dia tidak hafal angka. 1 sama 1 kalau digandeng jadi apa? Kan waktu kecil kan kita diajarkan itu. 1 dulu, ini angkanya 2, 3, 4 sampai hafal. Kemudian ketika angkanya digabung misalnya 1, 0, 3, bacanya seperti apa? Setelah nanti ini hafal tentang angka, baru kemudian belajar tambah, baru kemudian belajar kurang. Setelah itu baru kali, lalu bagi. Baru setelah itu diajarkan misalnya rumus luas, luas misalnya persegi panjang, luas bujur sangkar. Kenapa? Antum belum direkam rupanya. Ulang ya? Hah? Rupanya dia belum pencet itu rekaman. Masa salam lagi? Ini kacau. Mungkin karena dia lama puasa terus kali ya. Lupa. Saya ulang. Sampai mana tadi? Nah. Setelah hafal angka, lalu operasinya, baru kemudian diberikan studi kasus. Dihafalkan misalnya luas persegi panjang, luas bujur sangkar, luas lingkaran. Setelah ini bisa, baru meningkat lagi. Misalnya volume tabung, volume kubus, volume balok. Baru nanti diperluas terus sampai misalnya menghitung panjang jembatan, kekerasan beton dan seterusnya. Harus dari angka dulu. Dalam masalah agama juga sama. Seseorang tidak akan bisa mengambil ilmu yang sifatnya tingkatannya lebih tinggi kalau dia tidak hafal dasar-dasarnya. Seperti mohon maaf, saya bukan ingin menurunkan semangat antum yang belajar bahasa Arab, tapi saya katakan tidak ada gunanya antum belajar bahasa Arab kalau Quran saja antum bacanya masih alif ba ta-nya belum lancar. Antum buang waktu. Saya dapati ada sebagian orang yang belajar di kelas bahasa Arab, dia baca Quran pun belum lancar. Maka saya katakan kalau belum lancar, saya yakin sekali antum duduk tahunan gak akan bisa. Antum harus di kelas Quran dulu. Belajar dulu alif ba ta sa, sudah tahu fathah kasroh dhammah, sudah mulai lancar, nah baru kemudian belajar bahasa Arab. Karena nanti ketika belajar bahasa Arab, apalagi kalau di Indonesia ini kita belajar bahasa Arab, target utamanya bisa baca kitab. Nanti permasalahannya adalah soal harokat akhir. Nanti kalau sudah ngomong fathah kasroh dhammah, fathatain, dhammatain, kasratain, sukun, nanti aku akan bisa itu, nggak akan bisa itu kelasnya di kelas bahasa Arab kecuali dengan bisa dulu baca Quran.
Maka saya katakan banyak orang yang mereka mencoba untuk mencari ilmu yang lebih lanjut tapi dasarnya kurang. Ada juga perkataan para ulama, siapa yang inginkan ilmu sekaligus maka ditinggalkan ilmu sekaligus. Misalnya ingin menguasai seluruh materi hanya dengan 1 kali daurah. Misalnya daurah mulai dari pagi sampai malam, isinya kitab sholat beserta rincian-rincian hukumnya. Saya yakin yang nyantol itu dikit. Makanya kalau daurah itu paling tematik-tematik yang 2 jam, 2 jam setengah. Kalau daurah full, ya. Sementara tidak punya dasar-dasar, saya yakin nanti yang nyantol itu cuma sedikit. Makanya belajar sholat itu memang harus ikut kajian rutin kitab. Tidak bisa pakai daurah. Ada perkataan para ulama yang lain, terlalu banyak ilmu didengarkan justru mengacaukan hafalan. Sebagian orang ada yang mengatakan kita harus dengarkan semua. Ya dengarkan semua lah, jangan hanya Ustadz Anu saja. Semua Ustadz ini, yang dari ini, yang dari HTI, yang dari ini, yang dari ini, dari ini. Semuanya dengarkan. Biar kita punya tambahan ilmu pengetahuan. Kita katakan kaidah Anda tak sesuai dengan kaidahnya para ulama. Para ulama justru mengatakan terlalu banyak mendengar campur-campur malah justru bikin bingung. Dan itu memang nyatanya. Banyak orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil karena terlalu banyak yang didengar. Dia belajar kepada sembarang guru. Apakah mau manhajnya rusakkah atau manhajnya luruskah? Ustadz itu bisa bahasa Arabkah atau tidakkah? Ustadz itu punya kapasitas untuk mengajar dengan ilmu-ilmu alatkah, tidakkah? Dia tidak peduli. Membuat dirinya sendiri menjadi bingung ketika menerima ilmu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, berikut ini disebutkan oleh penulis Syekh Bakar bin Abi Zaid metode-metode untuk kita belajar. Di antaranya menghafal kitab-kitab yang mukhtasar. Mukhtasar itu artinya ringkasan. Jangan langsung yang tebal-tebal. Maka kalau dari antum ada yang pernah yang ikut kajian dengan saya mulai tahun 2014 sejak pertama kali saya pulang dari Saudi, antum dapati setiap saya buka kajian di satu masjid, mesti bukunya secara umum yang tipis-tipis nih. Dulu di Namiroh tahun 2014 pertama kali saya buka kajian, bukunya saya bawa dari Saudi. Judulnya Dasar-Dasar Islam. Mulai dari wudu, tayamum, buku kecil sekali. Ya, mulai dari syahadat, kemudian saya ingat wudu, tayamum, mandi junub, sholat, puasa, zakat, haji, nikah, akhlak. Buku kecil. Setelah itu tamat baru saya meningkatkan ke buku yang agak besar. Kalau saya tidak salah Al-Firqatun Najiyah. Di masjid ini pertama kali saya mengajar, saya ingat bukunya judulnya Amalan Harian Seorang Muslim. Buku kecil. Setelah itu baru ganti buku yang lain, baru Al-Qaidul Arba, baru Hidayah Talibin ini. Gak pernah yang langsung tebal. Kecuali mungkin di bandara, Assalam Bandara, itu pun buku meskipun tebal tapi itu Al-Wajiz. Di mana Al-Wajiz juga isinya ringkasan fikih. Ya. Jadi semuanya ringkas-ringkas. Saya mengajar pertama kali di Baitur Rahman Regensi At-Tibyan. Yang isinya adalah ada penuntut ilmu, ada penghafal Quran. Jadi semuanya diajarkan dari dasar. Dengan buku yang tidak langsung tebal-tebal. Ya, kecuali kalau beberapa keadaan seperti bukunya meskipun tebal, tapi isinya ringkas. Seperti Al-Wajiz fil Fiqh. Yang kedua adalah setorkan kepada guru yang ahli. Artinya, jangan belajar otodidak. Jangan antum belajar fikih hanya dengan membaca buku sendiri. Banyak para ulama yang mengatakan orang yang belajar hanya dengan buku, tidak punya guru sama sekali, akan lebih banyak jatuh ke dalam kesalahan dibandingkan benarnya. Karena dia akan memahami sesuai dengan pemahaman akalnya. Apalagi kalau yang dia baca adalah terjemahan saja. Sehingga dia itu adalah orang saringan nomor 2. Karena kalau buku asli kan berbahasa Arab. Kalau sudah diterjemahkan seperti buku ini,
Ini berarti pemahamannya siapa yang ada di sini? Pemahaman penerjemah. Ketika antum membaca, antum bukan data sekunder, bukan data primer. Antum data sekunder. Antum hanya pemahaman keduanya, karena antum memahami sesuai dengan pemahaman penerjemah. Dan bisa jadi penerjemahnya salah paham. Seperti misalnya ada buku judulnya Minhajul Muslim, terbitan Darul Falah. Saya tidak tahu sudah dikoreksi atau belum. Di buku itu ketika kita membaca bab kurban, ada kata-kata dilarang seseorang yang hendak berkurban untuk memotong rambut hewannya. Padahal harusnya yang tidak boleh motong ini, yang tidak boleh potong rambutnya siapa? Orangnya. Tapi di situ ditulis rambut hewannya. Penerjemahnya salah terjemah. Penerjemahnya mengartikan domir hum. Sahibul kurban itu diartikannya dengan hewan. Ini menunjukkan bahwa terjemahan itu juga kadang-kadang bisa salah. Lalu kita hanya berpedoman pada buku terjemahan, maka tidak akan bisa. Kalau seandainya tidak punya guru. Beda dengan yang saya ajarkan, kita pakai buku terjemahan, tapi antum ingat, kadang-kadang saya bilang coret itu terjemahan yang betul adalah gitu. Jadi harus pakai guru. Yang ketiga, jangan menyibukkan diri dengan buku-buku besar sebelum yang dasar-dasar. Maka kalau untuk orang yang baru ngaji, jangan langsung belajar Shahih Fiqh Sunnah. Misalnya ada sebagian ustadz kita mengajar Shahih Fiqh Sunnah di masjid yang beliau mulai kajian itu udah tahunan. Antum yang baru ngaji, jangan langsung duduk di majelis itu. Karena kalau sudah ngomong Shahih Fiqh Sunnah, isinya khilaf ulama. Masalah ini, pendapat pertama, dalilnya. Pendapat kedua, dalilnya. Pendapat ketiga, dalilnya. Pendapat kedua menjawab pendapat pertama. Pendapat ketiga menjawab pendapat kedua. Membantah dalilnya ini. Penulis mengatakan kesimpulannya. Belajar Shahih Fiqh Sunnah untuk orang yang baru ngaji, jangan. Karena menyibukkan diri dengan kitab yang tebal-tebal dan khilaf ulama yang biasanya bikin bingung. Bagusnya belajar mungkin Al-Wajiz dulu. Atau Fiqh Muyassar. Atau Mulakhas Fiqhi. Itu pun nanti tergantung ustadznya. Karena sebagian ustadz ada yang kalau ngajar, dia membatasi diri pada yang ada di buku. Ada yang kalau mengajar satu masalah, dia bisa larikan kepada 10 cabang. Kadang-kadang dia nggak bisa balik lagi ke temanya apa. Setelah dia ngomong sana kemari, terus dia nggak bisa kembali lagi. Tadi kita bicara apa ya? Kok jadi ke sana? Dan itu terlalu sering. Maka untuk ikhwan yang baru ngaji, jangan langsung dengan buku-buku besar. Yang keempat, jangan beralih dari satu mukhtasar ke mukhtasar yang lain tanpa alasan. Maksudnya jangan beralih dari satu buku kecil ke buku yang kecil sebelum habis. Misalnya belajar usul salasah. Ada sebagian ikhwan, antum saya jarang lihat di BDI. Wah Ustaz, saya biasanya di Nasai ikut Ustaz Abdurrahman usul salasah. Kok kesini? Iya lagi pengen kesini. Jangan. Itu antum belajar gak sabar. Kalau sana, selesaikan bukunya sampai habis baru antum pindah ke tempat yang lain. Kalau ini, jangan pindah ke tempat yang lain. Sampai dia selesai, baru antum cari yang lain. Sebagian orang ada yang pindah ke sini. Minggu depan, sana. Minggu depan, sana. Saya bukan melarang untuk mencari banyak ustadz. Bukan juga suruh ngaji di sini saja, bukan. Tapi saya justru kasihan sama yang loncat-loncat. Karena ilmunya nggak nyantol nanti. Usul salasah nggak tamat, hilyah juga tidak tamat. Mendingan ikut satu sampai selesai, baru yang lain lagi. Begitu juga ketika membaca buku. Misalnya sebagian ikhwan ada yang punya, aku mau beli buku ada kayaknya bukunya bagus, misalnya Al-Firqatun Najiyah. Baca itu mulai dari awal sampai selesai. Jangan 1 bab, 2 bab, 3 bab,
capek, buang, ganti yang lain lagi. Bukunya nggak tamat. Maka kalau seperti ini antum nggak akan bisa punya ilmu yang cukup, karena kutu loncat. Sama juga kalau ikut kelas bahasa Arab. Kalau ikut muyasar sampai selesai. Jangan muyasar, aduh pusing, ya Allah, pusing, ya Allah. Berhenti. Kenapa antum berhenti? Aku kayaknya cocoknya jurmiyah. Pada sana lebih susah lagi. Sampai di sana ustadznya, lama disuruh mengerjakan PR nggak pernah kerjakan. Kalau hadir bolong-bolong, akhirnya pindah lagi ke Al-Arabiyah Baina Yadaik. Jadi kitab bahasa Arab tuh nggak ada yang tamat. Dari dulu taunya isim fi'il huruf. Tidak pernah jadi misalnya ada watun nasibat, al-asma al-mansubat. Nggak pernah meningkat karena belajarnya jadi kutu loncat. Berikutnya yang kelima adalah mencatat yang penting, mencatat yang bermanfaat. Maka saya katakan antum tidak akan pernah bisa dapat ilmu kalau hadir tanpa pena. Oh, Ustaz, sekarang kan bukan zaman pena, zamannya HP. Ya bolehlah, yang penting datanya matikan. Nah, nanti antum lagi ngetik-ngetik, you have a new message, buka lagi, pindah nggak jadi ngetik. Ya, matikan datanya. Maksud saya, ya, mencatat. Karena tidak bisa seseorang mengikat ilmu kecuali dengan menuliskannya. Yang keenam, fokus belajar, meningkatkan ilmu. Sambil senantiasa perhatian, apakah diri kita ini punya progres atau tidak. Sebagian orang yang belajar, saya katakan dia tidak punya progres. Mulai dari dia duduk di majelis ilmu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, progres tidak ada. Ya ada mungkin sedikit-sedikit tahu, misalnya maulid Nabi bid'ah, itu tahu ya, ke kubur syirik. Tapi tanya dalil, nggak bisa. Tanya, sebutkan syarat-syarat sah sholat. Wudu, salah, bukan syarat sah sholat. Syarat sah sholat bukan wudu. Wudu itu bagian saja. Syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Makanya disuruh wudu. Kalau tidak bisa wudu, tayamum. Kalau tidak bisa tayamum, ya sudah sholat tanpa bersuci. Berarti wudu bukan syarat sah. Ya. Syarat sahnya adalah apa tadi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah maksud saya, sebagian orang itu tidak, ya, ketika mereka belajar tahunan tapi mereka tidak punya progres dalam belajar. Di antara ciri-ciri orang yang nanti ke depannya tidak punya progres berikut ini. Ciri-ciri orang yang belajar tak punya progres. Maksud saya gini, kita tidak perlu lagi membaca sampai 3 tahun ke depan. Dari sekarang kita sudah bisa prediksi. Ya. Saya mengajar sudah cukup lama. Saya tahu tipikal-tipikal orang yang ngaji dengan saya tapi tak punya progres. Di antaranya, 1, sering tidak hadir tanpa alasan. Saya tidak bermaksud supaya antum selalu hadir, tapi itulah kenyataannya. Orang yang sering tidak hadir tanpa alasan, misalnya saya ketemu, gimana kabarnya? Ya, sehat, alhamdulillah Ustaz. Kemarin kenapa kok nggak ada kajian? Itu Ustaz, disuruh istri belanja. Saya yakin orang nggak punya progres. Dan bukan sekarang, saya bisa prediksi sampai setahun ke depan. Orang yang bisa teralihkan antara belajarnya dengan sesuatu yang dunia yang sebenarnya dia bisa tunda. Saya pulang dari Namiroh dari sini lupa. Mampir di sebuah supermarket. Loh, tadi saya nggak lihat antum ada di mana ketemu. Tadi di mana duduknya? Ustaz, tadi nggak kajian. Loh, kenapa? Ini tadi istri minta antarin belanja. Saya yakin antum nggak akan punya progres.
Kenapa? Antum bisa mengalahkan ilmu hanya dengan belanja, yang belanja itu antum bisa tindak. Setelah kajian bisa. Bukan karena antum ngajinya sama saya. Walaupun antum ngaji sama ustadz yang lain, tapi kalau gayanya sama, yakin antum gak akan punya progres. Setahun, 2 tahun, 3 tahun antum akan belajar, antum gak akan punya ilmu yang cukup. Karena sering tidak hadir tanpa alasan, yang betul-betul urgent. Beda kalau tidak hadir, kenapa? Tadi ngantar ibu, tiba-tiba masuk UGD, itu beda. Yang kedua, orang yang kita bisa prediksi dalam setahun 2 tahun ke depan dia tidak akan punya progres adalah yang tidak punya jadwal. Tidak punya jadwal. Kita ingat dulu waktu sekolah, kan pasti ada jadwalnya. Senin mata pelajaran matematika, gitu kan? Bahasa Indonesia, IPS. Selasa geografi apa gitu kan? Nah, orang yang tidak punya seperti itu tidak akan punya progres. Seperti misalnya orang yang kapan dia mau hadir tergantung hati. Kajian di mana ya? Lihat dulu di apa namanya? Di grup atau di channel majelis ilmu. Ini jauh. Ini katanya sih ada snacknya. Ini ada akikah, berarti ada kambing guling. Ini aja dah. Tidak punya jadwal, dia akan datangi sesuai dengan yang diinginkan hatinya. Orang yang seperti ini saya yakin dia setahun 2 tahun belajar dulu nggak akan pernah bisa. 3, orang yang hanya belajar dari tematik. Orang yang belajarnya hanya tematik. Biasanya itu adalah ahlud daurah. Tulabul ilm ahlud daurah. Jadi kalau ada daurah baru dia datang. Harmonisasi rumah tangga. Nyatat rumah tangga. Besok tentang Syiah hadir. Besok Sirah Nabawiyah hadir. Besok utang hadir. Besok kalau hutang nggak hadir, takut dia soalnya. Tentang nikah. Scratching ilmunya. Ibaratnya kalau dia dulu di sekolah hadirnya ada pelajaran angka. Kurang. Kali itu kayaknya susah, nggak usah itu. Jadi ilmunya akan scratching, dia nggak akan bisa mengumpulkan seluruh ilmu. Orang yang seperti ini setahun 2 tahun ke depan, dia hanya akan tahu sebatas yang ada di daurahnya itu. Itu pun kadang-kadang dia tidak bisa ngulang. Coba. Kemarin Ustaz Firanda temanya suami istri toh? Iya. Coba bagaimana caranya seseorang menjadi suami romantis? Coba. Apa ya kemarin ya? Itu pun masih coba diingatkan. Yang keberapa? Ciri-cirinya orang yang setahun ke depan akan susah dapat ilmu adalah, mohon maaf ya, memang kurang cerdas. Ya mau gimana lagi? Ya. Makanya Ustaz ini kasar juga. Enggak. Antum ingat gak waktu Imam Syafi'i, saya bilang Imam Syafi'i bilang ada 6 kunci ilmu. Salah satunya apa? Kecerdasan. Ini berarti menunjukkan ada sebagian orang yang setahun ke depan, 2 tahun ke depan dia belajar, dia nggak akan pintar-pintar karena memang kurang bakat, kurang cerdas. Ya ini mau bagaimana lagi? Maka saya katakan, kalau ada dari antum yang SD, SMP, sekarang ranking 1, saya yakin antum punya modal untuk punya ilmu agama. Ini kata-katanya Ustadz Afifi, Ustadz yang kemarin ngisi di Syafi'i Mangga. Beliau guru saya. Beliau pernah bilang sama saya, Dek, saya dengar kamu IPK-nya paling tinggi. Alhamdulillah Ustaz, saya yakin antum bisa. Belajar ini ya, antum belajar ini ya. Insya Allah Ustaz. Waktu itu saya belum ngaji, masih di akhir-akhir kuliah. Karena awal-awal saya ikut harokah, ya, agak tengah ke belakang, saya mulai kenal Ustaz Afifi. Ya, beliau mulai mengarahkan. Saya dengar antum IPK-nya bagus, berarti punya modal, berarti punya kecerdasan. Ya, maka diarahkan. Nanti antum belajar ini.
Ada sebagian orang yang memang ya kelas SD rankingnya uncit. Uncit tahu? SMP nomor 2 dari uncit. SMA lebihnya lagi, kuliah IPK 1. Memang kurang cerdas. Nah, orang seperti ini semoga Allah berikan dia pahala atas usahanya menuntut ilmu. Jangan antum amin, antum harus cerdas. Yang keberapa? Yang kelima, tidak punya tujuan belajar. Saya yakin orang yang tidak punya tujuan belajar, dia setahun 2 tahun belajar nggak akan banyak dapat ilmu. Ya dapat sedikit-sedikit, tapi kalau dibilang mulai jadi ada progres berilmu enggak. Misalnya ya cuman sekedar ikut kajian. Nah, kenapa sih ikut kajian? Katanya sih sana kajiannya bagus, dah gitu aja. Jadi sekedar datang untuk menikmati kajian bagus itu. Beda dengan orang yang punya target. Misalnya dulu waktu Anda disuruh Ustadz Afifi bilang gini, nanti kamu gini, nanti antum gini, belajar ini. Beliau memang mengarahkan, saya yakin antum kalau belajar ini, antum pasti bisa jadi dai. Nah, itu masuk di kepala. Saya harus jadi dai. Maka target belajarnya jadi dai. Orang yang punya target untuk jadi dai, mengajak orang kepada kebaikan, biasanya usahanya pun akan lebih. Biasanya pencapaian pun akan lebih. Jadi dai. Kalau ditanya apa motivasinya jadi dai? Jawabannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ayyadiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya ada satu orang dulunya sesat, sekarang menjadi dapat hidayah karena engkau satu orang, maka itu akan lebih baik pahalanya di sisi Allah untukmu dibandingkan engkau memiliki unta merah. Unta merah adalah kekayaan orang Arab yang paling berharga di zaman dahulu. Sekarang ini mungkin Ferrari merah atau rumah 2 miliar. Rumah berharga, kendaraan paling mewah. Kata Rasulullah lebih berharga dari itu semua. Saya berpikir kalau dakwah dapat 100 unta merah, 100 Ferrari merah, meskipun tak punya. Kalau 1000, 2000 lebih banyak lagi. Targetnya jadi dai. Sampai-sampai mantan calon mertua saya yang nggak jadi itu bilang, nanti kamu kalau jadi ustadz makan dari mana? Saya bilang, Allah yang kasih Pak. Saya bisa kerja, saya bisa jualan. Begitu. Ada sebagian orang yang targetnya saya akan dakwahi keluarga saya. Saya punya target bapak ibu saya ini kan masih ikut yang aneh-aneh. Saya mau ajak mereka. Itu target. Tapi kalau cuma sekedar menikmati kajian, ikut kajian sana. Kenapa? Habis ustadznya itu selama ini aku cuma lihat di YouTube. Aku mau ikut kajian supaya bisa lihat langsung. Siapa tahu syukur-syukur bisa fotoan bareng. Kalau itu cuma tujuannya, antum yakin nggak akan dapat ilmu. Berikutnya adalah tidak pernah tanya. Kalau pengalaman saya, meskipun mungkin nggak mutlak, pengalaman saya, orang yang tak pernah nanya sama sekali, itu biasanya yang ketika kajian itu memang dia nggak dapat kecuali sedikit. Tidak pernah angkat tangan, tak pernah menulis di kertas dengan tulisan, tak pernah mengejar ustadz keluar. Beda ketika saya dulu ngaji, kadang saya sudah persiapkan pertanyaan dari rumah. Setiap hari Jumat, waktu di Riyadh dulu, setiap hari Jumat jadwal saya datang ke Syekh Satri karena beliau biasanya khutbah. Jadi setelah khutbah beliau sholat. Nanti kurang lebih 5 menit setelah salam, biasanya saya akan datang duduk di depan beliau sudah membawa daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan. Syekh, apa hukumnya ini? Nggak boleh. Karena apa Syekh? Karena gini-gini. Catat. Syekh pertanyaan kedua. Syekh pertanyaan ketiga. Saya yakin kalau sudah 5 beliau mungkin agak sudah ya. Masih banyak lagi orang. Jadi saya mencukupkan biasanya 3 pertanyaan selesai. Jumat lagi depan, gitu lagi. Kemarin di Masjidil Haram, ketika saya pergi khutbah, pergi apa? Pergi khutbah. Amin ya. Pergi umroh. Ya. Cari-cari di mana Syekh ini.
Biasanya di lantai awal di pintu nomor 84 kalau nggak salah. Harusnya di sini gitu. Setiap tahun saya dapatnya begitu. Waktu dulu. Kok sekarang nggak ada? Keliling-keliling Masjidil Haram, akhirnya 3 hari baru ketemu. Ya, itu pun setelah berpapasan dengan seorang ustaz. Ustaz, antum ketemu Syekh Sadri nggak? Belum sih, tapi dengar-dengar di sana. Nyari saya keliling, akhirnya ketemu juga tempat kajiannya. Ya, saya duduk, permisi, boleh nggak duduk sini? Oh nggak boleh, sini sudah penuh. Tapi saya muridnya Syekh. Oh sini, kamu lebih berhak duduk depan. Ya, karena yang lain itu hanya orang-orang iktikaf. Ya, jadi kalau ada murid khusus, sini, duduk sini. Saya dikasih tempat. Mulai setiap, oh ya, saya ingin bertanya tentang hukum jual beli, iktikaf, dan apa kemarinnya yang saya nulis itu? Jual beli, iktikaf, sama sholat tahiyatul masjid di masjid non wakaf. Itu kan jadi polemik ya di kalangan kita. Saya cepat catat. Oh ini lagi, apa lagi ya? Oh iya, tentang hukum poin reward di bank. Bolehkah disalurkan untuk fakir miskin? Oh, catat. Sudah catat, ngejar ke Syekh mau tanya. Enggak bisa tanya. Kalau kamu mau tanya ke hotel. Jam berapa sih? Habis tarawih. Wah, enggak tidur ini. Ya karena nyambung. Tarawih selesai jam 12. Tahajud mulai jam 1 kurang 15. Berarti hanya 45 menit. Kalau saya nanya ke sana ngejar sampai hotel, berarti enggak tidur. Sudah. Daripada enggak punya jawaban, sebentar ini ditunggu banyak orang, kejar sampai hotel. Nungguin lama, hanya dapat 1 pertanyaan. Dari yang saya daftar pertanyaannya hanya dapat 1. Hari besoknya lagi, Syekh, nanya lagi. Oke, ke hotel. Dapat 1 pertanyaan lagi. Kita ngejar. Karena kita nggak akan dapat ilmu kecuali dengan cara bertanya. Kata Rasulullah SAW, fa inna shifa'al 'ayyi as-su'al. Obat dari kejahilan adalah bertanya. Maka kalau antum ngaji saja, tak pernah sekalipun antum bertanya, saya yakin antum progres tahun ke depan, 2 tahun ke depan antum nggak dapat apa-apa, kecuali sedikit. Memang harus bertanya. Nah ini lagi, kalau bertanya, jangan mengandalkan grup-grup. Ustadz mohon dijelaskan tata cara akikah sesuai sunnah beserta dalil-dalilnya. Ada yang nanya begitu di belajar sunnah. Saya bilang, ini kalau saya jawab seperti nulis buku. Antum bilang kan tata cara akikah sesuai sunnah beserta dalilnya. Itu berarti nulis buku berarti. Kenapa antum tidak cari buku beli? Kalau misalnya, Ustadz apakah boleh akikah setelah dewasa? Nah, itu hanya 1 masalah. Tapi kalau tata cara akikah banyak, kadar hewannya, cacat hewannya, kemudian jenis hewannya, betinakah, apakah harinya, berapa jumlahnya, anak laki-laki berapa, anak perempuan. Ini kalau saya nulis satu-satu, jadi nulis buku. Ya. Sebagian orang bertanya boleh begitu, atau bertanya lewat SMS, tapi nanya dalil. Ya. Berapa banyak kita 160 karakter dapat 1 SMS. Ya. Kalau suruh kasih dalil, lebih banyak lagi harus karakter ditulis. Nah, itu diantara hal yang bisa saya sebutkan tentang hal-hal yang saya yakin orang ini kalau ada pada dirinya, setahun ke depan, 2 tahun ke depan dia nggak dapat apa-apa. Ya. Kenapa? Pengalaman. Sudah sering saya ketemukan. Saya sering menemukan orang-orang yang waktu dulu saya baru belajar, dia pun belajar. Setelah sekian tahun dia nggak dapat apa-apa. Ada yang saya ketika pernah mengajar di Namiroh awal-awal, dia mulai duduk sampai sekarang dia pun nggak dapat apa-apa, kecuali sedikit sekali. Kalau ada yang bertanya silakan ditulis di kertas. Jam berapa azannya? Belum ya? Saya lanjutkan. Ibnul Arabi Al-Maliki berpendapat jangan mencampur adukan 2 bidang ilmu. Jadi kalau bahasa Arab saja. Kalau matematika saja. Bahkan kalau perlu, kalau ilmu dunia saja. Kalau ilmu agama saja. Sehingga siapa yang kuliahnya kuliah teknik nggak dapat agama. Siapa yang kuliahnya agama nggak dapat teknik.
Tetapi Ibnu Khaldun membantah pendapat ini. Dia mengatakan yang pertama, menghafal itu bisa dari Al-Quran. Karena Ibnu Arabi mengatakan menghafal itu harus dari bahasa Arab dulu, nanti belakangan baru Quran. Dan saya lebih setuju pendapatnya Ibnu Khaldun, bahwa seseorang bisa memulai belajar dengan cara menghafal Quran dulu. Menghafal Quran dulu. Karena dengan itu dia akan mengumpulkan dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran. Setelah itu baru menghafal hadis dengan hadis-hadis yang pendek-pendek, misalnya dari hadis arba'in. Ya. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya anak-anak kecil 5 tahun, 6 tahun bisa hafal Quran. Ya. Berarti ini menunjukkan bahwa menghafal Al-Quran bisa dari kecil. Atau belajar itu bisa dimulai dengan hafal Quran dulu. Dan saya setuju pendapat ini. Adapun soal mengkombinasikan ilmu, maka ini tergantung dengan kecerdasan. Saya kuliah teknik. S1-nya teknik. Tapi tidak bermakna tidak bisa agama. Bisa. Tinggal bagaimana caranya. Kok bisa? Antum tahu Ustaz Muhammad Abdul Tuwasikat? Dia teknik kimia. Kok bisa teknik kimia? Tapi punya tulisan yang banyak, punya buku yang banyak, punya website, bisa mengasuh pesantren, bisa kuliah sampai ke Saudi, bisa mengaji di para ulama. Kok bisa? Maka saya katakan, tidak mesti orang tidak bisa menggabungkan ilmu. Kadang-kadang bisa. Ada sebagian orang yang dia kuasai ilmu dunia, dia juga bisa ilmu agama. Antum tahu dokter Raihanul Bahrain? Dia dokter. Teman saya di kelas dulu satu kelas bahasa Arab. Di kelas Munakhos. Beliau dokter, menguasai ilmu dokter. Tapi ilmu agama juga bisa ngisi kajian, bahkan rutin di Jogja. Maka menggabungkan, mengkomunikasikan ilmu itu sebenarnya bisa. Tapi nanti tergantung juga memang orangnya. Ya. Ada orang yang kalau agama saja, ada tipikal yang kalau dunia saja, ada yang bisa dua-duanya. Dan ini tidak salah mutlak. Seseorang bisa mengerjakan atau menggabungkan keduanya kalau memang dia punya modal kecerdasan. Masih panjang, maka insya Allah saya lanjutkan kembali pembahasan buku ini nanti di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, saya kasih contoh. Kita dapati sebagian daurah muamalah. Kalau seandainya ada dari antum yang jadi panitia daurah muamalah, kajian muamalah, maka saya nasihatkan kepada antum untuk menyampaikan kepada ustaz yang menjadi pengisi, siapapun orangnya. Ketika beliau mengisi daurah, mohon tidak hanya sekedar seperti fatwa. Karena daurah setahun, 2 tahun, bahkan rutin kalau perlu bulanan. Kalau hanya seperti fatwa, ikhwan gak akan pintar kecuali sekedar tahu bunga bank haram, GoPay kata-katanya haram, GoFood boleh halal. Tapi kalau ditanya nanti dalil nggak bisa, karena nggak punya dasar. Karena ketika datang sekedar ya kita pembahasannya ini. Ada yang mau tanya? Tanya. Antum hanya akan dapat ilmu parsial. Tapi harus ada setiap kali datang rumusnya dulu. Misal rumusnya. Ya, misalnya permasalahan riba. Jelaskan dulu riba itu dibagi 2. Ada riba bai', ada riba qard. Riba bai' itu terbagi pada 6 komoditi. Komoditinya adalah ini. Adapun komoditi zaman ini. Aturannya adalah kalau ini dan ini maka begini, setara tunai. Kalau begini maka tunai. Kalau begini maka tidak ada syaratnya. Ini jelaskan dulu rumusnya supaya nanti setelah ustadznya pulang, antum ketemu masalah baru, antum bisa selesaikan sendiri. Ya.
Saya soroti masalah ini khususnya dalam kajian-kajian atau daurah muamalah. Saya dapati sebagian ikhwan hanya mengikutinya bertahun-tahun hanya dengan sekedar fatwa. Ustaz, apa hukumnya listrik PLN kalau bayar denda? Riba. Apa hukumnya kalau ini? Riba. Jadi tahunya parsial saja. Harusnya ya, ini bukan kerjaan ustadznya, kerjaan panitia harusnya. Panitia yang mengajukan, Ustadz kami minta materinya ini, tolong dijelaskan dari dasar masalah ini. Cukup ini baru setelah itu tanya jawab. Jadi dapat formulasi dulu, baru kasih pertanyaan. Ya, itu jamnya Isya ya? Ya. Sedikit lagi. Jadi bukan cuma sekedar gini, Ustadz kalau saya punya permasalahan Ustadz, ada tanah 15 kali 10 dijual 1 juta per meter. Mohon dijelaskan Ustadz berapa duit yang harus saya bayar. Antum cuma dikasih 150 juta. Selesai. Harusnya antum belajar begini. Ustadz, apa rumusnya menghitung luas? Nanti dikasih rumus luas adalah panjang kali lebar. Berapa panjang, berapa lebar, kalikan. Itulah luasnya. Berapa harganya, kalikan. Dikasih tahu rumus supaya nanti antum nggak tanya lagi. Bahkan saya dapati daurah pertama yang nanya, pertanyaannya sama. Daurah kedua pertanyaan sama lagi. Pertanyaan ketiga sama lagi. Di YouTube sama juga. Ini termasuk apa? Belajar agama tapi tak pakai dasar-dasar. Sehingga hanya tahu parsial atau hanya sekedar cari fatwanya saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau menuntut ilmu cuma lewat artikel? Ini lewat artikel grup, lewat artikel grup Thalabul Ilmi. Karena kerja di lokasi 70 hari baru bisa pulang ke Balikpapan. Saya katakan jangan membiasakan hanya dengan artikel saja. Tapi ya ini memang kebutuhan antum. Karena 70 hari kerja, setelah itu baru turun kembali ke rumah, baru bisa hadir kajian. Maka yang harusnya banyak dikerjakan untuk bisa nambah-nambah ilmu selama kerja. 1, nonton YouTube yang YouTube itu berseri. Misal di Ruzika ada kajian saya Al-Firqatun Najiyah. Antum beli bukunya, sanggup pergi ke tempat kerja, antum dengerin satu sampai selesai. Saya punya kajian di YouTube At-Tibyan. Sebenarnya itu puluhan seri tapi Ruzikanya baru upload 15 seri. Beli bukunya, ikuti satu sampai selesai. Itu antum akan dapati lebih berurutan. Ada mungkin punya Ustadz Abdurrahman atau punya Ustadz yang lain. Misalnya anggaplah Al-Wajiz dari bab Toharoh pertama, terus dia punya misalnya sudah 50 seri. Itu yang antum hadapi YouTube-nya, simak dengan bukunya. Kalau dia bicara catat ini, antum pause dulu, baru antum tulis. Pakai ini nih, post-it, tempel dalam bukunya. Gitu. Siapa tahu antum jadi ustadz kapan-kapan. Nggak kerja lagi 70 hari. Gitu. Selain itu, ya pokoknya buku. Tapi kalau hanya sekedar pengen apa ya? Belajar tentang bank. Nah, baru search di ufit.com bank. Baru satu-satu artikel bank dibaca. Yaitu sekedar dapat ya ilmu parsial. Walaupun itu pun tidak salah mutlak daripada antum tidak belajar sama sekali. Tapi saya lebih sarankan pakai yang berbuku. Bukunya antum bawa ke tempat kerja. Ustadz, bagaimana kita baca buku sejarah Nabi dan sahabat? Apakah harus ada penuntun? Ataukah hanya baca saja karena ceritanya bagus untuk diikuti? Bagus kalau ada ustadznya. Tapi bila tidak ada, dibaca pun boleh dengan syarat. Buku sejarah yang antum baca betul-betul yang sudah diyakini tersaring dari cerita-cerita yang tidak sahih. Misalnya buku Ar-Rahiqul Maktum. Versi Indonesianya adalah Perjalanan Nabi Muhammad yang Agung. Rahiqul Maktum. Tulisan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini diantara buku sirah yang antum bisa pakai kalau antum ingin memperbanyak, ingin membaca-baca.
Tapi kalau ada gurunya lebih bagus lagi. Tapi bila tidak ada, maka bacalah buku sirah yang antum yakin tidak akan yang jauh dari cerita-cerita yang salah. Ustadz, bagaimana hukumnya jual beli melalui aplikasi Shopee? Antara penjual dan pembeli diperantai oleh Shopee. Shopee kan namanya dia. Saya nggak salah baca ya. Shopee menawarkan fitur free ongkos kirim atau subsidi ongkos kirim. Ini termasuk pertanyaan muamalah yang sebenarnya orang kalau belajar dasar tidak perlu lagi bertanya. Kecuali masalahnya memang sangat sulit. Antum kalau mau belajar muamalah, saran saya buka YouTube, cari channel saya Muflis Safitra. Ada satu playlist namanya Al-Wajiz Muamalah. Waktu itu saya bahas di Masjid Nasai, saya lupa berapa banyak filenya. Tapi intinya itu adalah membahas kitab Al-Wajiz tapi cuma bab muamalah. Mulai dari jual beli, kemudian jadi riba, utang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, luqotoh, barang temuan, lakit, anak temuan, dan seterusnya. Itu materi dasar. Kalau antum sudah nonton ini, antum nonton yang playlist yang satunya lagi. Judulnya Belajar Muamalah dan Wirausaha. Belajar Wirausaha dan Muamalah. Yang saya bahas 2 Ramadan yang lalu. Dari hari pertama sampai 30, antum pilih hari genapnya saja. Karena hari genapnya saja itu yang muamalah. Hari ganjilnya itu wirausaha. Kalau saya nggak salah gitu. Di situ antum akan dapati hukum pajak, MLM, bank, mudorobah, utang bank, apalagi itu. Banyak. Di situ pengembangannya. Kalau antum sudah nonton itu semua, insya Allah antum kayak gini-gini bisa jawab. Nggak harus nunggu daurah baru antum tanya. Ya. Pembeli membayar sejumlah harga barang ke Shopee. Shopee mengabarkan kepada penjual jika uang telah masuk ke rekening. Intinya begini, kita belanja online, belinya ke suatu toko online, tapi bayarnya ke rekening ketiga, rekening orang ketiga. Di mana kalau barang sampai maka uang baru ditransfer ke penjualnya. Kalau ternyata barang tidak sampai maka uang dikembalikan ke kita, gitu kan? Maka ini insya Allah boleh, tidak ada masalah. Ustadz, bagaimana jika mengikuti kajian yang terdapat syubhat? Apakah tetap dapat rahmat dan pahala? Dengan niat antum semoga dapat. Tapi ketika antum menerima syubhat dan sudah tahu lalu antum ikuti, maka antum akan terjatuh ke dalam kebid'ahan dan kesesatan. Saya yakin itu. Lebih utama mana? Duduk di majelis ilmu atau ikut zikir pagi? Atau membaca kalian? Mana lebih utama? Setelah sholat subuh ada kajian ataukah zikir pagi? Jawabannya kajian lalu zikir pagi. Ini 2 hal yang tidak perlu dipertentangkan. Zikir pagi, sebagian orang mengira harus baca 1 buku. Mulai dari dari ayat kursi sampai sholawat paling belakang. Padahal tidak demikian. Zikir pagi boleh dipilih-pilih. Misalnya hanya ayat kursi dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau hanya sekedar dengan menambah Sayyidul Istighfar. Sisanya nggak dibaca. Boleh. Hanya membaca 5 zikir. Yang lain tidak. Boleh. Itu pun sudah zikir pagi. Dan majelis ilmu itu punya keutamaan yang besar. Maka saya katakan duduk di majelis ilmu. Setelah itu zikir pagi. Zikir pagi antum bahkan bisa baca sambil pulang di atas motor. Masa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sudah hafal? Kan baca 3 kali zikir pagi. Antum baca sambil naik motor bisa. Tapi kalau majelis ilmu antum baca sambil naik motor nggak bisa. Harus duduk di majelisnya. Ya. Adakah tuntunan sholat tasbih? Ada khilaf ulama dalam masalah sholat tasbih. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan bid'ah karena tidak ada hadis yang sahih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.